Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Ya walaupun kita masih ibadah dari rumah aja, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu hari lepas hari Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan ibadah kami. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekarang kami ingin lebih lagi meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, kutinggikan.
Sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendakmu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya.
Mari anak-anak muda kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Engkau penolong kami Tuhan. Engkau sahabat kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau hadir saat ini. Engkau hadir saat ini. Engkau lawat setiap kami. Roh Kudus penolong kami. Roh Kudus Engkau hadir. Engkau ada bersama kami. Haleluya. Haleluya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Amin. Kau yang ku perlu. Anak-anak muda Petra Teens dimanapun berada, yes, Tuhanlah penolong kita. Sebab kau beserta Teman-teman Petra Teens tidak usah ragu. karena Apapun yang teman-teman sedang hadapi, di atas yes, segalanya. sekali lagi katakan, Yesus penolong, amin. Engkau Yesus penolong cari kami. wajah-Mu. Amin. Kau yang ku perlu. Engkau yang kami perlukan Tuhan di masa muda kami. Engkau yang kami perlukan di masa remaja kami. Amin. Dunia boleh mengalami kegoncangan, Karena tetapi kami tidak perlu takut karena ada Tuhan yang menemani kami. segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Tuhan di atas segalanya. Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, di masa remaja kami. Engkau Tuhan yang hidup, yang menjaga setiap langkah-langkah kami, sehingga kami akan tampil sebagai anak-anak muda, anak-anak remaja yang berbeda. Kami akan memberikan nilai-nilai yang luar biasa bagi dunia ini. Bahkan Tuhan, Engkau akan membawa kami melakukan perkara-perkara hebat bersama-Mu. Karena Engkau Roh Kudus penolong kami. Engkau Roh Kudus yang ada di dalam kami. Engkau Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dimanapun anak-anak mudamu berada saat ini, Petra Teens berada saat ini, kami percaya ada kasih Tuhan yang menaungi, ada cinta Tuhan yang terus memeluk kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap beribadah. Tempat tidak akan pernah menghalangi kami, jarak tidak akan pernah menghalangi kami, tetapi ada kasih Tuhan yang selalu ada buat kami. Ada Roh penolong yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh penolong Engkau masuk di dalam hati kami, masuk di dalam hati setiap orang-orang muda Petra Teens dimanapun berada, di dalam nama Yesus, menjamah setiap hati kami, sehingga kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan itu akan tertanam di dalam hati kami, dan kami akan bangkit jadi anak-anak remaja, anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang boleh membuat perbedaan atas bumi ini. Di dalam nama Yesus, orang-orang muda Petra Teens dimanapun berada, sama-sama serukan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Thank you tim PW. Ya, shalom buat semua teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, Petra Teens dimanapun berada. Saat ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan luar biasa ya. Yesus penolongku, selalu ku cari wajah-Mu. Nah hari ini kalau teman-teman mau tahu temanya, yaitu Roh Penolong.
generasi yang memiliki roh penolong, generasi muda, anak-anak remaja yang punya penolong yang luar biasa. Nah, teman-teman, dengan tidak membuang waktu untuk berlama-lama, kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, mengawali firman Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 dan 16. Iya, saya bacakan ya. Teman-teman juga di rumah bisa membaca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 15 mulai. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayo kita ulang baca sekali lagi. Kita ganti kata kamu di bagian ayat yang ke-16 itu. Kita ganti kepadamu itu kepada saya, bahwa Tuhan akan memberikan penolong buat saya ya. Jikalau saya mengasihi Tuhan, saya akan menuruti perintah Tuhan. Yesus akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada saya seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai saya selama-lamanya. Orang-orang muda, anak-anak remaja, ada penolong yang luar biasa yang Tuhan berikan. Mungkin teman-teman bilang begini, aduh Kak, saya kan masih terlalu muda, saya ini belum terlalu ngerti yang namanya roh penolong. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Roh penolong itu seperti apa? Apakah roh penolong itu datang seperti tiba-tiba datang muncul, wah kayak begitu? Enggak ya. Tetapi roh penolong itu ada di dalam hati kita. Saat kita mulai membaca Alkitab, kita memuji Tuhan, kita mulai belajar untuk mengenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saat itu akan ada roh penolong di dalam hidup kita. Roh penolong itu kita tidak bisa lihat dengan mata kita. Tetapi roh penolong itu dia ada, dia tinggal di dalam hati kita. Jadi teman-teman, bagaimana supaya kita punya sesuatu yang hebat itu? Supaya kita punya roh penolong yang hebat itu? Bagaimana caranya? Kita belajar dari kisah seorang anak muda ya. Bahkan seorang anak kecil sebenarnya. Dari masa kecil bagaimana dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Samuel. Nah, kalau kita baca dari 1 Samuel, pastinya tokonya adalah Koko Samuel. Ada enggak namanya Samuel di sini? Iya, kita akan belajar bagaimana seorang Samuel mengalami Tuhan yang luar biasa. 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang pertama, teman-teman di rumah bisa baca sampai ayatnya yang ke-21 ya. Baca ayatnya nanti di rumah. Saya akan baca beberapa ayat saja, mulai dari ayat yang pertama, judulnya Samuel terpanggil. Teman-teman boleh ganti dengan nama teman-teman sendiri. Samuel yang muda itu menjadi pelayan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi teman-teman, saat zamannya Samuel ini ada, saat itu belum kayak sekarang ya, di mana-mana kita bisa buka YouTube dengar firman. Belum ada yang namanya gadget, belum ada. Jadi benar-benar untuk bisa dengar suara Tuhan itu, wow, itu hal yang luar biasa kalau seseorang bisa dengar firman Tuhan. Nah, Samuel ada di dalam situasi seperti itu. Tidak mudah untuk mendengarkan firman Tuhan. Sulit untuk bisa mendapatkan kecuali orang itu serius dengan Tuhan ya. Ayatnya yang kedua, pada suatu hari Eli yang matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Wah, Samuel ini dia cepat tidur ya.
Nah, orang-orang muda pasti ya, kalau masih muda itu gampang tidur lah. Kecuali main gadget ya susah tidurnya. Jadi di sini dikatakan bahwa Samuel sudah tidur saat itu. Nah, saya akan membawa teman-teman masuk di bagian yang pertama ya, di ayatnya yang keempat. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, "Ya Bapa." Teman-teman, kalau mami panggil, papi panggil, apakah kita langsung menjawab? Atau tunggu deh, panggilan kesekian berarti mami betul-betul saya. Jangan ya, kita belajar hari ini. Jadi pada saat Samuel mulai mendengar suara Tuhan itu, mendengar suara panggilan itu, karena pada saat itu Samuel belum kenal kalau itu suara Tuhan. Dia di ayatnya yang kelima berkata, lalu berlarilah Samuel kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Jadi panggilan yang pertama. Terus Eli bilang begini, "Pergi lagi tidur nak." Nah, orang-orang muda kalau pas mungkin lagi tidur ya, terus dipanggil bangun, rasanya aduh ndak enak sekali. Nah, pada saat ini si Samuel ini dia cepat bangun, dan waktu dia sudah bangun disuruh tidur lagi. Wah, enak ya. Tetapi di sini kita boleh belajar ayatnya yang ke-6. Panggilan datang lagi, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa Eli, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, anakku, tidurlah kembali." Wow, sadap. Enaknya disuruh tidur lagi. Nah, teman-teman, apa lagi? Ayatnya yang ke-7. Jadi panggilan yang kedua itu, Samuel belum mengerti kalau itu Tuhan yang memanggil. Nah, ayat yang ke-7, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi anak-anak muda, remaja, semua yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Mungkin teman-teman hari ini juga bingung dengan judul tadi, Roh Penolong. Samuel juga mengalami hal yang sama. Tetapi mari kita belajar. Nah, ayat selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Nah, ayatnya yang ke-9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Jadi teman-teman, panggilan yang ketiga ini, yang pertama, kedua, si Samuel belum mengerti. Om Eli juga belum mengerti. Tetapi panggilan yang ketiga, Om Eli sudah ngerti. Oh, ternyata yang panggil Samuel itu adalah Tuhan. Jadi ada pesan penting buat Samuel. Kalau nanti Samuel, dirimu dengar lagi suara Tuhan, ayo langsung bilang, "Ya Tuhan, silakan berbicara." Ada arahan. Jadi untuk teman-teman bisa mengalami Roh Penolong itu dalam hidupmu, yang pertama, hidup yang mau diawasi, hidup yang mau dituntun. Anak-anak remaja, Petra Teens, dimanapun, jadilah anak-anak muda yang mau dituntun, yang mau dibimbing. Nah, di sini dikatakan bahwa si Samuel ini setiap kali dia dipanggil, mendengar namanya dipanggil, dia selalu datang. Sekalipun dia nyenyak tidur, tetapi dia berusaha untuk datang. Nah, teman-teman, ayo kita baca di dalam Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Amsal 22 ayatnya yang ke-6.
Saya bacakan ya, kita baca bersama-sama, teman-teman di rumah boleh baca. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi orang-orang muda, Petra Teens, kita butuh untuk dididik dari masa muda kita. Bahkan kalau kita membaca kisah Samuel, dia mulai dididik itu dari usia sangat muda ya. Bahkan saya membaca kisah Samuel itu diperkirakan usia 3 atau 4 tahun. Wow, masih sangat belia sekali. Jadi dari sekolah minggu dia dididik, dia dibimbing. Nah, firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya. Teman-teman Petra Teens, mungkin hari ini agak sakit ya kalau kita ditegur. Aduh, enggak nyaman ya, kadang enggak nyaman untuk kita dibimbing, untuk kita mau diawasi. Tetapi kalau teman-teman mau mengikuti apa yang Tuhan izinkan ada pengawasan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat firman Tuhan berkata, nanti di masa tua kita tidak akan pernah menyimpang daripada jalannya Tuhan. Bahkan saat-saat ini, kalau dari masa kecil kita sudah belajar menghormati Tuhan, menghormati orang tua kita, mau dididik, mau diawasi. Saya percaya hari ini kita sedang menikmati hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak yang berprestasi di sekolah, bahkan juga bukan cuma di sekolah berprestasi, di rumah menjadi anak yang wow, orang tua kita bisa bangga melihat kita. Jadi untuk kita bisa mengalami roh penolong yang hebat itu, yang pertama kita harus mau diawasi. Kita harus mau dibimbing, mau dididik. Nah, pendidikan itu ada di rumah, ada orang tua kita, ada mungkin kakak-kakak kita. Nah, kalau di gereja ada kakak-kakak rohani, ada pemimpin kita. Seperti di Petra Teens, ada pemimpin di Petra Teens. Nah, ayo belajar untuk mau diawasi. Ya, jangan cokok-cokok, jangan sembunyi-sembunyi. Tetapi mari kita mau diawasi oleh pemimpin kita, oleh orang tua kita. Nah, bagian yang kedua untuk kita bisa mengalami roh penolong itu, yaitu dengar-dengaran. Seperti tadi Samuel kita sudah baca, setiap kali namanya dipanggil, dia cepat. Dia cepat menanggapi, tidak berlambat-lambat. Ada cerita di Alkitab ya, kalau teman-teman pernah baca, dan saya percaya pernah baca yang sudah sekolah minggu sering diceritain. Ada satu orang saat dipanggil keluar dari satu tempat, tempat itu akan dimusnahkan. Dia lambat-lambat, akhirnya dia jadi tiang garam. Karena dia terus lihat ke belakang, dia tidak mengarahkan dirinya pada arahan yang ada di depan. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk menjadi anak muda yang dengar-dengaran. Jadi ayatnya tadi tentang Samuel itu bagaimana dia dengar-dengaran, yaitu di ayat yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Bagaimana Samuel itu setiap kali dipanggil dia selalu datang. Setiap kali dipanggil dia tidak akan pernah pura-pura tuli. Jadi kalau ada yang suka pura-pura tuli, kalau dipanggil sama orang tua, mulai hari ini bertobat ya adik-adik ya. Jangan kita membuat orang tua kita berduka. Supaya kalau adik-adik butuh sesuatu, teman-teman Petra Teens butuh sesuatu, orang tua tidak akan tahan-tahan. Kalau memang sudah waktunya ganti gadget baru, kalau kita jadi anak yang dengar-dengaran, pasti tidak usah merengek-rengek, orang tua pasti kasih. Amin. Iya, jadi yang kedua itu kita harus dengar-dengaran. Kita baca di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang pertama. Saya berharap semua orang-orang muda Petra Teens adalah anak-anak muda yang suka membaca Alkitab. Setiap hari ada waktu untuk bersaat teduh, setiap malam sebelum tidur malam ada waktu juga untuk saat teduh membaca Alkitab dan berdoa. Kita baca Efesus pasal 5 ayatnya yang pertama. Judulnya ya, hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Mau jadi anak-anak yang kekasih, mau jadi anak-anak yang dicintai, dengar-dengaranlah. Dengar-dengaranlah kepada
orang tua, kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat hari-hari kita itu penuh dengan kebahagiaan. Kita tidak akan menghabiskan waktu dengan menyesali hidup ini. Kenapa ya saya lahir dalam keluarganya mamaku, papaku? Enggak akan ada lagi. Tetapi kita akan selalu bersyukur karena kita mau dengar-dengaran. Dan roh penolong itu akan terus menuntun kita. Nah, bagian yang ketiga. Untuk kita mengalami roh penolong itu bagian yang ketiga. Anak-anak muda, Petra Teens harus mengambil keputusan. Harus mengambil keputusan untuk mau kenali Tuhan dengan serius. Beberapa minggu yang lalu saya juga melihat mengikuti ibadah online dari Petra Teens. Dan saya melihat kesaksian seorang anak muda. Bagaimana dari masa remaja dia belajar untuk bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga selalu ada sukacita. Dia belajar untuk bagaimana serius dengan Tuhan. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa di ayat 1 Samuel 3 ayat 19. Kita kembali ke 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang ke-19. Bunyinya demikian. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Saya ulangkan ya. Dan Samuel, teman-teman bisa ganti lagi dengan namanya. Makin besar dan Tuhan menyertai dia. Adakah yang pertumbuhannya makin kecil? Tidak ada ya pastinya. Pastinya kita bertumbuh hari ke hari. Semakin besar. Bahkan coba kita lirik ke pemain musik ini. Saya beberapa waktu tidak ketemu mereka. Saya lihat mereka sudah bongsor-bongsor. Nah, itu pertumbuhan secara jasmani. Tetapi pertumbuhan secara rohani juga harus. Bagaimana kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi dari kehidupan yang kecil itu, dari kehidupan masa muda kita itu, kita mulai belajar mengandalkan Tuhan. Seperti Samuel, semakin dia mengenal Tuhan, bahkan dikatakan di sini bahwa Tuhan menjagai setiap firman Tuhan yang Samuel baca. Ini tidak dijabarkan ya, tapi saya menjabarkan dengan pengertian saya sendiri. Bahwa setiap firman Tuhan yang Samuel renungkan, setiap firman Tuhan yang Samuel terima, itu Tuhan jaga. Jadi teman-teman, kalau serius membaca Alkitab, serius merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan jaga firman itu sampai terjadi atas hidup kita. Amin. Iya, karena saya sendiri mengalami akan hal itu. Waktu saya belajar berjalan dengan Tuhan. Bahkan saya juga, puji Tuhan, Tuhan membawa saya melayani Tuhan dari usia remaja. Saya mulai melayani Tuhan, saya mulai belajar. Sekalipun awalnya saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Tetapi saya mulai belajar karena di rumah saya itu, di tempat asal saya ya, ada satu hamba Tuhan yang tinggal bersama kami. Dan saya selalu melihat hamba Tuhan itu suka berdoa, bahkan suka berpuasa. Dan pada saat itu saya belum mengerti apa itu puasa, apa itu berdoa, kok bisa sampai berjam-jam. Tetapi saya melihat bahwa dia sangat bahagia. Dan saya mulai di dalam hati saya timbul keinginan, wah, kalau saya besar nanti saya mau jadi seperti itu. Saya mau juga melayani Tuhan. Saya mau juga berdoa dan menikmati Tuhan sampai saya berjam-jam bisa berdoa. Saya rindu sekali. Itu kerinduan tercetus pada saat saya masih kecil. Saya ingat masih SD kelas 5 kalau tidak salah waktu itu. Jadi teman-teman Petra Teens, apa yang menjadi kerinduanmu dari masa kecil, Tuhan akan jaga itu menjadi kenyataan atas hidupmu. Katakan amin. Tuhan akan menjaga sampai semua firman Tuhan itu digenapi atas hidupmu. Jadi di sini dikatakan bahwa tidak ada satu pun dari firman Tuhan itu dibiarkannya gugur. Siapa di sini yang berkata? Siapa di sini yang tidak membiarkan firman itu gugur? Di sini dikatakan bahwa dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai Samuel. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya. Katanya itu adalah Tuhan. Bukan kita yang kuat untuk menjaga hidup kita, tidak.
Di satu ayat di dalam Mazmur 119 ayat 9 kalau tidak salah ya. Dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Petratins, mari rajin membaca Alkitab. Pastinya mungkin ada arahan dari kakak-kakak rohani ya. Bagaimana setiap hari membaca Alkitab pagi dan malam. Ayo mari kita semangat untuk terus mau kenali Tuhan. Nah kalau kita melakukan ketiga hal di atas. Tetapi sebelumnya saya mau kita baca dulu ada satu ayat lagi. Di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Tapi kita baca dulu ayatnya yang pertama. Amsal pasal 3. Amsal pasal yang ketiga. Ayat 1 pertama ya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Jadi orang yang mau serius dengan Tuhan, orang yang mau benar-benar mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, tidak melupakan ajaran Tuhan. Dan ajaran Tuhan itu tidak langsung Tuhan yang datang ngajar kita. Tetapi Tuhan mengajar kita lewat orang tua kita, lewat kakak-kakak rohani yang ada di gereja. Mungkin kita tidak bisa langsung berjumpa dengan kakak-kakak rohani, tetapi mungkin mereka mengingatkan kita lewat WA, lewat Line, lewat DM. Teman-teman jangan didiamin. Malasku deh, itu lagi kakak rohani lagi, kakak yang di gereja itu lagi, pasti dia tanya lagi saat teduhku. Nah mulai hari ini jangan malas ya. Ayo kita semangat, karena yang akan menuai adalah kita juga. Mari kita serius ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman menghidupi ketiga hal tadi itu, yang pertama apa tadi? Bagaimana kita mau diawasi. Yang kedua kita menjadi anak yang dengar-dengaran, tidak menjadi anak yang pembangkang. Dan yang ketiga mengambil keputusan untuk mau kenal Tuhan lebih lagi. Serius baca Alkitab, serius berdoa. Dan akan ada apresiasi dari Tuhan. Siapa yang mau dapat apresiasi dari Tuhan? Saya angkat kedua tangan saya untuk terima apresiasi dari Tuhan. Nah, apresiasinya dari Tuhan itu apa? Kita baca di ayat selanjutnya di Amsal tadi. Ayatnya yang kedua sampai 4. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Anak-anak muda, begitu banyak orang yang mungkin masih hidup, anak muda masih hidup, tetapi dia tidak menikmati hidup. Itu sama dengan usianya sebenarnya tidak panjang ya, cuman waktunya saja yang panjang, tetapi menikmatinya itu waduh kasihan. Nah ayatnya yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Petratins, firman Tuhan hari ini telah memberikan kita petunjuk. Mari jadi anak muda yang mau diawasi, yang mau dengar-dengaran, yang mau mengambil keputusan untuk serius dengan Tuhan. Rajin saat teduh. Kalungkan itu di dalam lehermu. Artinya apa? Jangan pernah lupakan. Simpan itu di dalam hatimu. Dan inilah apresiasinya Tuhan. Ayatnya yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Wow, keren. Bukan cuma dihargai di hadapan Tuhan, bukan cuma dihargai di hadapan manusia, tetapi kedua-duanya kita akan mendapatkan sesuatu yang spesial. Saya menceritakan sedikit ya kesaksian hidup saya. Bagaimana tadi saya sudah bilang bahwa dari masa kecil saya punya kerinduan. Saya rindu untuk menikmati Tuhan. Tapi saya belum mengerti. Nah saya ingat suatu hari pas kunci tahun. Nah di tempat saya itu biasanya kalau kunci tahun itu teman-teman ibadah akhir tahun. Tanggal 31 menuju ke tanggal 1. Jadi saya lihat orang-orang pada menikmati nyembah Tuhan. Saya lihat orang-orang menangis, orang-orang kadang bersorak. Terus saya mulai ingat yang sedih-sedih karena saya pikir mungkin waktu saya ingat sedih-sedih saya juga bisa menangis. Tapi saya percaya bahwa waktu itu Tuhan juga hargai
Suatu kerinduan saya untuk ngalamin Tuhan. Dan akhirnya waktu demi waktu yang saya lewati, Tuhan membawa saya menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Di usia remaja saya, Tuhan boleh mengizinkan saya melayani Tuhan. Yang mungkin tidak ada alasan untuk saya bisa melayani Tuhan. Saya tidak punya modal untuk saya bisa melayani Tuhan. Bahkan seperti saat ini saya bisa melayani teman-teman. Tetapi saya punya modal, yaitu saya ambil keputusan untuk kenal Tuhan dengan baik. Saya ambil keputusan untuk mau serius dengan Tuhan. Saya mungkin secara pendidikan di bawah. Saya punya keluarga mungkin tidak terpandang. Tetapi saya punya Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Saya punya Tuhan Yesus. Saya punya buku kehidupan. Saya punya janji yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Anak-anak remaja, jangan engkau berkata begini, "Kak, saya masih terlalu muda untuk alami Tuhan." Saya menginjakkan kaki saya ke Makassar usia 14 tahun. Sama dengan usia teman-teman, bahkan mungkin teman-teman lebih dewasa, sudah lebih berpengalaman. Tetapi saya percaya karena ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan memberikan saya penolong yang luar biasa. Saya belajar membaca Alkitab, saya belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Bahkan teman-teman bersyukurlah kalau teman-teman masih bisa hidup dengan keluarga di usia belasan tahun. Seperti yang saya sudah bilang tadi, saya dari usia 14 tahun saya sudah harus terpisah dari keluarga saya. Bahkan usia 14 tahun itu adalah masa di mana saya sudah harus hidup mandiri. Dan dari usia 14 tahun itu saya tidak pernah minta-minta sama orang tua saya. Waktu saya butuh sesuatu, saya belajar ngandalkan Tuhan. Saya belajar, Tuhan, saya butuh. Saya ingat suatu hari kami mau retreat ke suatu tempat. Saya untuk punya uang saja tahun itu ya, saya lupa tahun berapa. Untuk mau bayar untuk uang retreat itu saya tidak punya uang. Tapi karena saya sudah mulai belajar untuk bagaimana minta sama Tuhan. Bagaimana belajar untuk mengandalkan Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Bahkan saat itu teman-teman, kalau saya lihat orang tua dengan anaknya ke gereja, kadang saya nangis. Tuhan, saya kok tidak nikmati kebahagiaan seperti itu ya. Karena saya lahir dalam keluarga yang keras juga, tapi puji Tuhan hari ini sudah diubahkan Tuhan ya. Jadi awalnya saya hidup dalam keluarga yang sangat keras, diktator, bahkan boleh dikata mungkin sisa besi yang tidak kena saya. Aduh, sudah. Bahkan suatu hari saya ingat pernah saya diinjak oleh ibu saya, tetapi saya sudah mengampuni ya. Itu saya ceritakan ini karena Tuhan sudah pulihkan. Dan teman-teman, saya benar-benar mengalami Tuhan. Dari usia remaja saya mengalami Tuhan. Saya menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan saya ada saat di mana saya juga gagal. Tetapi ada roh penolong yang tidak pernah lelah. Ada roh penolong yang selalu ada buat saya. Dan roh penolong itu Tuhan nyatakan lewat orang-orang yang ada di sekitar saya. Ada orang tua rohani yang Tuhan berikan buat saya. Ada kakak-kakak rohani yang Tuhan berikan buat saya. Mari kita dengarkan. Mari kita hargai mereka. Dan teman-teman, nikmatilah betapa indahnya kalau kita mengambil keputusan untuk mau belajar tentang Tuhan. Usiamu tidaklah terlalu muda untuk kenal Tuhan. Usiamu tidaklah terlalu muda untuk bisa alami Tuhan. Samuel di usia yang masih sangat kecil, yang masih sangat muda, dia mengalami Tuhan yang luar biasa. Mari Petra Teens dimanapun engkau berada, musik boleh siap. Mari kita akan sama-sama nyanyikan satu lagu. Bagaimana kita memiliki kerinduan akan Tuhan. Mungkin ada begitu banyak hal di sekitarmu yang mencoba membuat engkau jauh dari Tuhan. Bahkan gadget ini berusaha untuk menjauhkan engkau dari Tuhan. Ada begitu banyak hal
game online yang membuat waktumu tersita. Tetapi pada saat ini alami Tuhan bahwa engkau akan memberikan hidupmu kepada Tuhan. Ambil keputusan bahwa saat saya berdoa, saya akan berdoa dengan serius. Saat saya membaca Alkitab, saya akan baca Alkitab dengan serius. Ada waktunya kita main gadget, ada waktunya kita serius dengan Tuhan. Mari kita nikmati Tuhan bersama-sama. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Selalu bersamamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Di dalam kediaman-Mu. Amin. Oh, Tuhan. Mari kita sukai ada di kaki Tuhan ya. Amin. Hadirat-Mu tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati, amin, yes, dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Adik-adikku yang ada di rumah, kalau saya bisa mengalami roh penolong yang begitu luar biasa. Saya sudah ceritakan bagaimana dari masa kecil saya Tuhan jaga firman itu. Kerinduan saya itu Tuhan jaga. Saya rindu menikmati Tuhan. Dan hari-hari ini saya sangat menikmati Tuhan. Dan kerinduan saya, kita semua boleh menikmati keindahan bersama Tuhan. Bahkan saya melihat jawaban doa demi jawaban doa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Masa muda saya Tuhan berkati dengan luar biasa. Waktu saya jatuh Tuhan angkat saya. Waktu saya mengalami keterpurukan, ada orang-orang yang luar biasa yang Tuhan kirimkan buat saya. Teman-teman Petra Teens, alami Tuhan lewat orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang dalam pergumulan, dalam studimu, di dalam mungkin pertemananmu, atau mungkin dalam keluarga orang tuamu. Engkau mungkin sedang berkata begini, "Kak, saya tidak pernah nikmati kebahagiaan dalam keluarga saya." Bahkan mungkin teman-teman bilang begini, "Kak, saya tidak punya lagi orang tua." Teman-teman ingat, ada Tuhan yang luar biasa. Ada Bapa yang sangat baik. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Satu ayat saya ingin bacakan kembali di dalam 1 Samuel tadi ya. Bagaimana Samuel mengalami Tuhan yang hebat itu. Di 1 Samuel 3 ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Apa yang dimaksudkan di sini?
Samuel menjadi orang yang terkenal. Samuel jauh dari orang tuanya. Sesekali dia berjumpa dengan orang tuanya. Tetapi Samuel mendapatkan anugerah Tuhan. Dia bisa mengalami Tuhan. Dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Kalau engkau berkata bahwa saya rindu juga mengalami Tuhan. Saya rindu juga menikmati Tuhan dalam hidup saya. Saya rindu juga mendengar suara Tuhan. Hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau melihat Petra Tins yang rindu mengalami engkau. Engkau lihat anak-anak mudamu di usia remaja mereka yang begitu rindu mengalami engkau. Engkau datang dimanapun mereka berada saat ini. Engkau menjamah mereka. Alami Tuhan. Alami Tuhan di dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan. Engkau yang selama ini memberontak terhadap orang tuamu. Hari ini engkau alami Tuhan. Sehingga perubahan karakter itu akan terjadi atas hidupmu. Engkau tidak akan mampu dengan kekuatanmu. Tetapi engkau akan mampu dengan kekuatan Tuhan. Engkau berkata, Kak, saya sering dapat nilai yang kurang bagus. Sehingga orang tua saya marah-marah. Hari ini, lakukan firman Tuhan yang kau sudah dengar. Jadi anak yang mau diawasi, mau dididik. Dengar-dengaran dan ambil keputusan untuk mau kenali Tuhan. Engkau akan melihat nilaimu itu akan diubahkan oleh Tuhan. Saat engkau belajar, ada pikiran yang benar-benar luar biasa. Ada kepintaran yang Tuhan berikan. Saya lepaskan kepintaran atas setiap anak-anak remaja yang sedang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus, terima hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima roh penolong itu dalam setiap kebutuhanmu. Di rumah, di sekolah, dimanapun engkau berada. Engkau akan bangkit jadi anak-anak muda yang berprestasi. Anak-anak remaja yang berprestasi di dalam nama Yesus. Tidak peduli apapun keadaan keluargamu. Tuhan terlalu sanggup memulihkan. Kalau Tuhan memulihkan keluarga saya, Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, adik-adikku. Tuhan, kita tetap sama. Saya melihat begitu banyak penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini, setelah Tuhan memberikan saya kepercayaan, saya terus mau kenal Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan kita itu terlalu kaya, teman-teman. Tuhan kita itu terlalu kaya. Mari sekali lagi katakan pujian ref dari pujian ini. Ku nikmati keindahan-Mu Tuhan. Keindahan dan keagungan-Mu, oh yes, amen. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segala. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menikmati keindahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus ada terjadi terobosan dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang menerobos masa muda kami. Engkau yang menerobos Tuhan masa remaja kami. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan. Kalau Samuel mengalami Tuhan dengan luar biasa, kami juga Tuhan mengalami Engkau. Kami juga mulai hari ini akan mengalami Engkau Tuhan. Kami akan mengalami kehebatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan menyaksikan hal-hal yang hebat itu. Dan kami akan melihat ada hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan Tuhan menerima apresiasi-Mu.
Bukan manusia yang memberi apresiasi kepada kami. Sekalipun juga kami butuh itu Tuhan. Tetapi apresiasi yang terutama adalah dari surga. Apresiasi dari Tuhan. Sehingga waktu Tuhan membuka pintu buat kami, tidak ada yang bisa menutupnya. Saat Tuhan yang mengangkat hidup muda kami, tidak ada yang bisa merendahkannya. Pergaulan buruk di luar sana tidak akan pernah bisa mengganggu kami. Kami akan tetap stay dengan Tuhan. Kami akan terus tinggal di dalam Tuhan. Kami akan tetap dengan Tuhan. Sekalipun pergaulan remaja saat-saat ini begitu banyak yang hancur, tetapi kami memilih, Petra Teens kami memilih untuk mau serius dengan Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan. Dan kami mau berdiri buat generasi kami. Kami mau berdiri buat teman-teman kami. Kami mau menjadi jawaban buat teman-teman kami. Bahkan kami mau berdiri buat keluarga kami Tuhan. Kami akan membawa perubahan itu di tengah-tengah keluarga kami. Kami akan memulainya dengan hidup mengandalkan Tuhan. Dan kami akan melihat perkara yang hebat itu terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami, bahkan atas generasi kami, bahkan atas bangsa dan kota kami. Kami tetap bersatu sebagai anak-anak mudamu. Berdoa Tuhan buat kota dan bangsa kami. Tuhan yang memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, ada berkat yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan jasmani kami, kehidupan rohani kami, di dalam studi kami, di dalam segala cita-cita kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan yang terbaik itu kepada kami. Bahkan kami percaya firman yang telah kami pelajari hari ini, Tuhan Engkau menjaganya, Engkau menjaganya Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk melakukannya, dan Engkau akan menjaganya itu Tuhan. Sampai saatnya tepat, semuanya akan dinyatakan satu persatu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini, baik dari kakak-kakak tim ICT. Tuhan memberkati tim Present Worship Tuhan yang juga melayani hari ini. Kami percaya ada pengurapan Allah atas kehidupan kami. Kami akan tampil dengan semua skill yang Tuhan berikan kepada kami, dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh memasyurkan nama Tuhan sampai semua orang akan kenal Tuhan yang hebat itu, lewat permainan musik kami, lewat lagu-lagu yang kami nyanyikan, lewat hidup kami. Di dalam nama Yesus, datanglah kerajaan dan jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus memberkati Petra Teens. Tuhan memberkati Karoi dan seluruh tim yang ada. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati semua anak-anak muda Petra Teens dimanapun berada saat ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya ibadah hari ini adalah ibadah yang mengandung janji, dan kami siap menikmati janji-janji Tuhan itu. Di dalam nama Yesus, semua yang siap menikmati janji Tuhan, sama-sama serukan. Amin. Haleluya. Masalah jangan pernah menyerah, apapun rintangan tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Tinggikan namanya Yesus, tinggikan namanya besar, tinggikan namanya Yesus, tinggikan. Cara